Pada dasarnya, kedua formasi tersebut memiliki pelaksanaan tes SKB yang sama, hanya saja ada beberapa tes yang berbeda. Nah, buat kamu yang mau tahu apa aja perbedaannya, bisa tonton video ini sampai habis. Halo guys, balik lagi sama aku Agus Arta, yang pada video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian di kolom komentar karena ada yang tanya, "Bang, ada tes pengecekan gigi nggak sih? Kak, bikin video tentang tes jasmani apa aja yang ada di formasi pengelola data perkara." Assalamualaikum Bang, untuk pengelola penanganan perkara ada samaptanya Bang, dan pertanyaan serupa lainnya. Nah, untuk semua pertanyaan tadi itu ada pada tahapan SKB. Jadi di sini aku akan bahas tes SKB atau seleksi kompetensi bidang khususnya pada formasi di Kejaksaan RI yang hanya mensyaratkan ijazah SMA atau sederajat. Aku mau kasih tahu juga kenapa sih aku itu lebih sering membahas formasi yang hanya mensyaratkan ijazah SMA saja, dan ini juga mungkin di video-video sebelumnya aku memang lebih sering ya membahas tentang formasi pada syarat ijazah SMA, yaitu karena aku terjun langsung dan pernah mengikuti tesnya, yaitu pada formasi dengan syarat ijazah SMA. Aku juga mau disclaimer dulu kalau tahun ini instansi Kejaksaan RI memiliki dua formasi yang hanya mensyaratkan ijazah SMA atau sederajat, yaitu formasi pengelola penanganan perkara dan juga ada formasi pengawal tahanan. Pada dasarnya, kedua formasi tersebut memiliki pelaksanaan tes SKB yang sama, hanya saja ada beberapa tes yang berbeda. Nah, buat kamu yang mau tahu apa aja perbedaannya, bisa tonton video ini sampai habis. Oke, aku langsung aja akan bahas apa aja pelaksanaan seleksi SKB yang diujikan. Dan aku mau kasih tahu juga, yang aku kasih tahu ini adalah berdasarkan pengalaman aku saat tes kemarin di tahun 2021. Nah, untuk tahun ini karena belum keluar surat resmi terkait pelaksanaan tes SKB-nya apa aja, jadi mungkin informasi ini juga bisa sebagai bayangan ya atau gambaran buat kalian, dan siapa tahu juga memiliki kesamaan dengan tes di tahun sebelumnya. Yang pertama, pada seleksi SKB ini terdapat tes kesehatan. Nah, tes kesehatan di sini antara formasi pengelola penanganan perkara dan juga pengawal tahanan sama aja. Jadi tubuh kalian itu akan dicek kesehatannya yang meliputi pemeriksaan fisik. Nah, nanti di sini kalian itu akan telanjang bulat, tapi tergantung daerah kalian ya, karena ada juga beberapa daerah yang aku tanya itu nggak telanjang bulat juga. Dan untuk pemeriksaan fisik ini itu akan dicek apakah mungkin kalian itu bertato atau tidak, lalu dilihat apakah postur kalian itu mungkin bungkuk atau kaki kalian itu berbentuk huruf X, dilihat juga ada bekas jahitan, bekas luka atau mungkin jerawat yang lainnya di tubuh kalian. Lalu akan dicek juga apakah kalian mengalami ambeien atau tidak, serta pada jenis kelamin kalian juga akan diperiksa apakah mengalami masalah atau tidak. Terus juga mungkin untuk yang varises di sini bakal terlihat dengan jelas ya di tubuh kalian itu, dan ini tuh tes fisiknya itu akan dicatat gitu oleh dokternya. Jadi petugasnya itu kalau melihat ada yang bermasalah di tubuh kalian itu akan dicatat. Selain pemeriksaan fisik, ada juga pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi kalian itu kalau bisa memiliki postur berat massa ideal. Dan untuk mata kalian juga akan diperiksa apakah kalian mungkin mengalami minus atau buta warna atau katarak dan penyakit mata lainnya. Rekaman jantung atau EKG juga dilakukan untuk melihat apakah jantung kalian itu mengalami gangguan-gangguan atau tidak. Gangguannya itu mungkin seperti pada irama jantung kalian, lalu pada otot-otot jantung, adanya pembesaran jantung atau tidak, lalu apakah ada gangguan elektrolit, dan masalah pada jantung lainnya. Ada juga tes foto toraks PA, proyeksi posterior anterior. Ini tuh kayak di ronsen gitu ya. Jadi tes ini bertujuan untuk mendiagnosa banyak kondisi yang melibatkan dinding-dinding toraks, tulang toraks, dan struktur yang berada di dalam kavitas toraks, termasuk paru-paru, jantung, dan saluran besar lainnya. Nah, buat kalian yang mungkin perokok, hati-hati di tes ini karena kondisi paru-paru kalian itu akan terlihat.
Sehingga mungkin bisa diselesaikan dulu ya merokoknya pada saat kalian nanti mengikuti tes kesehatan. Serta pemeriksaan laboratorium. Nah, di pemeriksaan laboratorium ini nanti kalian itu akan diuji urin yang salah satu tujuannya itu untuk melihat apakah kalian pengguna narkoba atau tidak. Dan untuk pemeriksaan gigi ini agak beda ya sebetulnya di setiap rumah sakit, karena aku tanya temenku ada yang diperiksa, ada yang enggak. Tapi kalau aku kemarin itu sempat disuruh buka mulut, tapi cuman dilihat sekilas aja, itu giginya, lidah, dan juga tenggorokannya. Dan mungkin kalau memang mengalami masalah itu juga bisa jadi bahan penilaian dan petugasnya itu juga mungkin akan mencatatnya. Lalu tes kedua ada tes kebugaran jasmani. Dan di formasi pengelola penanganan perkara dan juga di pengawal tahanan ini sama aja, karena aku juga udah tanya temenku yang di pengawal tahanan. Dan tesnya itu terdiri dari lari selama 12 menit, sit up, push up, dan pull up yang masing-masing 1 menit. Dan juga ada shuttle run, itu selama 3 putaran dan nanti akan dihitung gitu ya kecepatan kalian muterin selama 3 kali putaran itu. Selanjutnya ada tes kejiwaan, psikotes, atau rohani. Nah, pada tes ini itu ada soalnya yang juga mirip kayak tes IQ gitu. Mungkin kalian di SMA atau SMP pernah ikut tes IQ, itu ada yang mirip-mirip kayak gitu. Dan juga ada soalnya yang mirip kayak soal TIU, itu ada yang deret angka gitu juga, ada yang pola-pola gambar juga, dan ada juga namanya itu tes MMPI, Minnesota Multi-Basic Personality Inventory. Tes ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kondisi psikologi individu guna mengidentifikasikan karakteristik pribadi dan psikopatolog. Tes MMPI tersebut memiliki ratusan soal yang berisi pertanyaan tentang kepribadian kalian. Dan kalau kalian tidak terbiasa mengerjakannya, itu juga cukup pusing kalian akan menjawabnya. Selain itu, di sini juga ada tes kayak wawancara kepribadian gitu. Dan nanti kalian akan diberikan pertanyaan esai gitu tentang kepribadian kalian. Dan kalian disuruh menjawab soalnya itu sesuai pandangan kalian. Dan setelah itu, setelah kalian menjawab dan mengumpulkannya, kalian akan dipanggil satu persatu masuk ke ruangan untuk diwawancara kembali terhadap pertanyaan dan juga jawaban yang telah kalian buat. Selanjutnya di tes yang keempat, nah di sini yang akan membedakan antara formasi pengelola penanganan perkara dan juga pengawal tahanan. Oke, aku akan bahas pertama itu pada formasi pengelola penanganan perkara. Kalau tahun aku kemarin itu ada tes penguasaan komputer. Nah, tes penguasaan komputer ini nanti kalian akan diberikan 3 jenis tes komputer, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, untuk tes Word ini nanti kalian itu akan diminta membuat surat, atau mungkin kalian itu hanya disuruh untuk meniru surat yang sudah diberikan. Dan ini juga tes setiap orangnya itu beda-beda ya. Saran dari aku adalah kalian lebih baik mempelajari struktur-struktur surat dinas itu seperti apa. Dan ini juga akan dilatih kecepatan kalian untuk mengetik, dan juga kalian itu akan diberikan petunjuk, misalkan kayak ukuran font mungkin harus 12, lalu jenis fontnya mungkin Times New Roman, atau mungkin ketentuan-ketentuan yang lainnya. Lalu untuk tes Excel ini aku kemarin diberikan kayak anggaran gitu, jadi aku disuruh menghitung menggunakan rumus yang ada di Excel itu, anggaran-anggaran yang sudah diberikan. Dan juga ini penting untuk kalian itu menguasai berbagai macam rumus Excel, karena kita nggak akan pernah tahu, lagi-lagi aku mau ingetin, ini soalnya akan berbeda di setiap orangnya. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian itu banyak-banyak mempelajari rumus-rumus yang ada pada Excel. Dan selanjutnya untuk PowerPoint, ini kemarin aku disuruh buat 1 slide, dan itu sebetulnya udah ada contohnya. Jadi aku tinggal mengulangi lagi dengan kreasiku sendiri. Misal jenis font, warna font, lalu ada juga mungkin aku mau nambahin kayak apa, dekorasi stiker gitu juga diperbolehkan. Sekreasi kalian dan semenarik mungkin. Dan aku juga mau ingetin, mau kasih tahu lagi, mungkin beda-beda juga ya nanti tes ini di setiap orangnya, dan mungkin tahun ini kita nggak akan tahu seperti apa, jadi persiapkan diri kalian dengan baik. Nah, selanjutnya untuk formasi pengawal tahanan, karena kebetulan aku bukan dari formasi pengawal tahanan, jadi mungkin aku bakal hubungi temanku dulu ya yang di pengawal tahanan.
Halo, Angga. Halo. Aku mau nanya dong, Angga, itu yang kemarin tes SKB bela diri itu apa aja? Oh, ini aja gerakan dasar. Lalu? Ya udah itu. Oh, gerakan dasar aja. Gerakan dasar. Oke, makasih. Oke, Anto. Yuk. Oke, mantap. Nah, jadi gitu ya teman-teman, setidaknya di formasi pengawal tahanan ini, kalian minimal menguasai gerakan-gerakan dasar pada bela diri. Oke, itu tadi informasi yang dapat aku sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi dan juga seingatanku. Jadi mungkin kalau ada penjelasan yang kurang atau salah dari aku mohon koreksi kalian dengan komen di bawah video ini. Jangan lupa juga subscribe channel aku agar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Like dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.